Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan praktek. Nah, kali ini ada teori pengantar untuk praktikumnya, nanti menunggu PJJ ini selesai. Kita tunggu saja, harap sabar. Nah, di pertemuan kedua ini ada beberapa teori pengantar yang nantinya akan saya sampaikan menjadi beberapa part video. Juga akan saya sampaikan atau saya perkenalkan nantinya alat-alat yang akan digunakan dalam tahapan produksi massal. Yang pertama, kita langsung masuk saja ke teori pengantarnya, yaitu hakikat dan konsep produksi massal. Pasti produksi massal yang kita ketahui, produksi massal adalah produk yang dibuat secara massal atau secara dalam jumlah banyak yang kalian ketahui atau yang kita ketahui secara umum. Dalam teorinya, produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dapat kita simpulkan pada produksi, yaitu kegiatan menambah nilai guna. Berarti menambah nilai guna ini produk yang sudah ada sebelumnya kita update. Kemudian yang kedua adalah menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi ada dua pemahaman dalam arti produksi. Yang pertama adalah menambah nilai guna atau mengupdate sebuah produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Ya, yang kita ketahui pastinya produksi massal ini melibatkan banyak orang. Jadi produksi massal dapat kita artikan adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produksi sebelumnya. Di sini ada kata spesifikasi. Jadi sebelum kita melakukan produksi massal, terlebih dahulu kita melakukan proses-proses yang panjang di antara lain, yaitu mendesain dan menentukan spesifikasinya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal antara lain sebagai berikut. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Nah, sekali lagi ini adalah teori umum yang dapat kita pahami. Biaya per unit rendah. Kemudian bertujuan menguasai pasar. Ya, pastinya kita membuat atau memproduksi barang tentunya yang diharapkan adalah bertujuan menguasai pasar. Tapi karena kita berada di pendidikan, jadi kita tujuannya yaitu mengajari siswa-siswi kita agar tahu bagaimana proses atau tujuan untuk membuat produksi massal. Kemudian yang keempat, dijual di pasar bebas. Kemudian yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Ini yang menjadi kendala sampai sekarang. Biasanya dalam produksi massal itu tidak ada variasi produk. Nah, bedanya produksi massal dengan yang diinginkan misalkan variasi produk. Ya, jadi kalau misalkan yang diinginkan adalah variasi produk, berarti
setiap anak harus menghasilkan satu produk yang berbeda-beda dengan anak lainnya. Dalam artian itu bukan termasuk dalam kategori ciri-ciri produk massal. Kemudian yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduk, perusahaan akan memaksa pasar untuk melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain. Ini agar produk yang sudah diproduksi itu cepat habis atau tidak overproduk dalam gudang. Ya, yang diharapkan agar produksi cepat terserap di masyarakat. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan produk massal ini? Kita singkat sebagai PROMAS. Kita bahas terlebih dahulu adalah kelebihannya. Kelebihan dari produk massal adalah, yang pertama adalah hemat biaya. Sudah pasti karena kita dibuat secara massal, kemudian ada penghematan biaya dibandingkan kita membuat satu produk yang berbeda-beda. Kemudian efisiensi waktu, ini sudah pasti ya. Efisiensi waktu, karena sudah dipastikan dan sudah kita uji, kita dapat memproduksi speaker aktif itu hanya dalam jangka waktu sekitaran 2 minggu. Itu sudah jadi dan sudah diuji coba dan sudah dapat dibawa pulang nantinya. Yang ketiga adalah tingkat keakuratan tinggi. Nah, tingkat keakuratan tinggi ini akan terbukti apabila kita itu sudah melakukan serangkaian uji coba ya, dalam pembuatan produk prototipe sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah tingkat produksi cepat. Ini karena dibuat atau dikerjakan oleh banyak orang. Kemudian apa sih kekurangannya dalam produksi massal? Yang pertama ada kegiatan produksi sangat kaku. Ya, yang dimaksud sangat kaku itu ya produknya, kemudian bentuknya, kemudian spesifikasinya pasti itu saja dari tahun ke tahun. Ya. Tapi tidak ada masalah karena produk itu dalam dunia pendidikan atau yang dihasilkan oleh siswa-siswi itu dibawa pulang atau digunakan untuk siswa-siswi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kurang beragamnya variasi produk. Ini kekurangannya karena tidak ada satu anak itu tidak membuat satu produk, jadi kurangnya beragamnya variasi produk. Kemudian C, biaya pengadaan alat dan mesin mahal. Ini di awal. Pastinya dalam produksi massal ini membutuhkan mesin-mesin yang cukup untuk keperluan produksi massal. Kemudian ada produksi massal. Di sini yang kemudian ada proses produksi massal. Apa sih pengertian proses produksi massal? Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian ada jenis-jenis produksi massal. Apa saja sih jenis-jenis produksi massal yang ada di industri-industri terutama di Indonesia? Yang pertama ada kimiawi. Nah, proses produksi yang
Apa sih artinya kimiawi pada produk? Berdasarkan wujud proses produksinya. Apa sih itu kimiawi? Nah, proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintetis serta senyawa kimia. Contoh, produksi pada perusahaan obat-obatan. Kemudian yang kedua, ada perubahan bentuk. Proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitik beratkan pada perubahan masukan input menjadi kekurangan, sehingga didapat penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Ya, perubahan bentuk ini artinya adalah update dari produk sebelumnya. Bisa diartikan seperti itu. Kemudian assembling. Nah, assembling ini yang umum atau yang banyak dilakukan di Indonesia. Proses produksi yang dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Nah, assembling ini itu yang kita lakukan ya. Assembling ini yang kita lakukan juga termasuk dalam kategori assembling, penggabungan dari beberapa part komponen yang kita beli dari luar kemudian digabungkan menjadi satu, yaitu produk. Kemudian ada transportasi. Nah, apa sih proses pada produksi massal di transportasi ini? Proses produksi yang menciptakan jasa pemindahan tempat, baik berupa barang atau manusia. Kalau di transportasi pasti kalian ketahui banyak sekali ada pemindahan barang atau jasa kurir. Kemudian itu adalah satu dari bentuk produk transportasi. Kemudian yang kelima yaitu menciptakan jasa administrasi. Nah, yang kelima ini pasti kalian banyak ketahui, suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. Nah, itu adalah jenis-jenis produksi massal pada perusahaan-perusahaan atau yang ada di Indonesia. Ada kimiawi, perubahan bentuk atau update, kemudian ada assembling, kemudian transportasi, penciptaan jasa administrasi. Nah, di sini ada tugas latihan, silahkan nanti dikerjakan, kemudian cukup difoto saja dan kirim di WhatsApp pribadi saya, tidak apa-apa. Agar ada, ini harapannya agar ada interaktif antara saya dan siswa-siswi. Nah, tugasnya adalah buatlah tahapan proses produksi massal di bidang assembling pada produk elektronika. Jadi kalian pasti sudah tahu, sudah paham bagaimana proses produksi massal di bidang assembling pada produk elektronika ya. Dan nantikan teori-teori selanjutnya di pertemuan ketiga, mungkin minggu depan ya. Dan nantinya juga ada beberapa teori atau perkenalan alat-alat yang akan digunakan nantinya pada proses produksi massal. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.